Nah ini teman-teman hasil proses daripada stek bonsai anting putri yang usia kurang lebih 1 tahun teman-teman. Nah dari hasil 1 tahun ini kelihatan daripada akar-akarnya cukup bagus sekali teman-teman tuh. Akarnya cukup gede-gede ya, gede-gede, bagus dan sudah memiliki pinggang. Ini pinggangnya teman-teman, ini pinggangnya sudah kelihatan teman-teman tuh ya, udah kelihatan pinggangnya gede. Nah pengakarannya seperti ini, nah perantingan seperti ini. Nah ini tadi rimbun sekali. Nanti bagaimana proses pemotongannya ada di video berikutnya. Nah ini pengakarannya sangat keliling teman-teman tuh, benar-benar akarnya jadi tuh gede sekali pengakarannya. Nah bagaimana kelanjutannya? Mari kita lihat video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman pembonsai yang ada di mana yang bisa menyaksikan video-video kita ini. Mari teman-teman kita saksikan bersama bagaimana proses pembentukan atau memelihara atau membentuk daripada pengakaran. Jangan lupa dikasih tapak piring. Ya, tapak piring di bawah ini ada tapak piring teman-teman. Nah maka akarnya bisa keliling seperti ini teman-teman tuh. Ini hasil stek anting putri. Nah ini dia, itu dia. Nah seperti ini pengakaran cukup besar sekali teman-teman. Nah hasilnya seperti ini. Alhamdulillah lumayan sih ya, seperti ini. Ini ke sampingnya seperti ini tarikannya. Nah ini pengakaran seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Asmedi Pangeran yang tidak bosan-bosannya yaitu mengenai bonsai anting putri. Nah di kesempatan hari ini kita akan membahas yaitu berupa stekan bonsai anting putri usia kurang lebih 1 tahun. Nah bagaimana lihat di sini, ini sangat subur, begitu sangat subur dan stekannya seperti ini. Dekat. Nah ini stekannya seperti ini teman-teman tuh, batangnya cukup subur dan kalau kita lihat dari sisi pengakarannya, ini ya pengakarannya tuh udah mulai gede tuh, akarnya sudah keliling. Nah ini kita stek sudah pindah daripada dekatkan akaran pak akarnya. Nah ini penyetekannya seperti ini teman-teman. Ini kita kasih alas tadinya. Nah ini nanti kita akan coba perbaiki dia. Nah ini pengakaran seperti ini teman-teman. Nah kita menggunakan yaitu pertama medianya yaitu pasir malang. Nah kenapa menggunakan pasir malang? Memang kalau anting putri ini sangat cocok sekali apabila kita menggunakan media pasir malang dan kompos kambing teman-teman. Nah ini kita lihat sendiri pengakarannya cukup gede dia. Nah ya cukup gede. Ini usia 1 tahun yang baru saja. Kita akan coba nanti kita proses bagaimana mana yang perlu kita pakai, mana yang tidak. Nah ini contohnya nih. Ini sangat besar dia, subur ya, sangat subur sekali. Ini menggunakan pupuk kandang yaitu kotoran kambing teman-teman. Nah ini salah satunya. Nah ini belum terbentuk, nanti hari ini akan kita coba pruning dia, mana yang nggak guna kita lakukan pemotongan ya, kita lakukan pemotongan. Nanti yang berguna-guna saja yang kita akan lompatan kita gunakan teman-teman. Nah baik teman-teman, ini kita tadinya melihat ini ya, melihat ini dekat. Nah ini ya, melihat ini pohon ini cukup mengejar dia, besar dia. Nah ini ada pohon yang kedua. Pohon keduanya, pertamanya ini cukup gede dia, lihat, cukup gede sekali. Nah untuk perimbangannya udah cukup nih. Nanti akan kita proses bagaimana mana yang perlu dahan atau rantingnya yang perlu kita pakai dan tidak. Nah ini akan kita lakukan pemotongan terlebih dahulu teman-teman. Baik teman-teman, kita lakukan dimulai dengan pemotongan awal ya. Nah ini perlu kita ada proses pemotongan dulu teman-teman.
Nah, mana yang nggak berguna kita lakukan pemotongan saja, jangan ragu dan sungkan dan takut gitu untuk melakukan pemotongan. Nah, ini macam ini kita potong dulu, kalau nggak kelihatan teman-teman. Ini tujuannya supaya kelihatan saja mana yang harus kita lakukan pemotongan. Ini adalah anting putri ya teman-teman. Anting putri ini kalau untuk bonsai cukup bagus karena pertama dia punya akar cepat besar, dan yang kedua pengakarannya bisa diatur dan kesuburannya wow luar biasa. Nah, ini kita pruning dulu teman-teman untuk melihat dasar batang mana yang perlu kita pakai dan batang mana yang tidak kita pakai. Ini kita lakukan pruning dulu biar kelihatan dulu teman-teman. Ya, ini kita buang aja lah biar kelihatan mana yang perlu kita pakai, mana yang tidak, nanti bisa kelihatan di sini teman-teman. Ini kita gunting aja. Walaupun mau tumbuh dia tumbuh, nggak pun nggak apa-apa. Ini kelihatan suburnya teman-teman. Ini usia 1 tahun yang kita los kan, biarkan sampai gede. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini belum pernah kita sentuh selama 1 tahun dia. Kita biarin rasanya nanti mana yang kita buang dulu ya. Tapi tetap menggunakan pemotongannya dengan ruas-ruas teman-teman. Ya, mungkin bagi para senior bonsai ini juga paham bagaimana proses awal ataupun untuk pembentukan dasar bonsai kita. Bahan bonsai maksudnya, bahan ya. Bukan bonsai tapi bahan bonsai. Ntar di komennya orang itu bukan bonsai Pak, masih bahan. Ya benar. Benar sekali, benar. Ini hanya bahan. Proses untuk menjelang menjadi bonsai. Mudah-mudahan bonsainya nantinya cukup lumayan. Nah, kita potong pendek saja dulu ya. Kita lihat prosesnya, mana yang perlu kita pakai, mana yang enggak, dahan-dahannya gitu. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini saya rasa nggak perlu nih kelihatan nutup pohon-pohonnya. Yang penting kan dahannya ini, bawahnya ini udah gede gitu, udah terbentuk. Nah, ini dia udah terbentuk. Mana yang perlu kita pertahankan, mana yang enggak, itu nanti kita lakukan pemotongan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini jelas enggak ya, kita lakukan pemotongan aja di sini dulu lah sementara, sini dulu. Nah, ini juga kita lakukan pemotongan di sini dulu. Kita lakukan pemotongan dulu sementara. Nanti kelihatan ini pruning awal, bentukan mana yang dahan yang perlu dipakai, mana enggak. Tapi kalau enggak di pruning dulu nggak kelihatan ntar dari kesuburan pohon tersebut. Ini nutupi batang dan nutupi awalnya gitu ya. Nah, ini udah kelihatan, nanti akan kita kurangkan ini. Nah, ini ya, lihat. Nah, ini ada dahan tingginya nih, apa nih, kita potong sini aja nih. Oh, keras. Kita potong, sengaja kita potong di situ. Memang belum nampak bentukannya, tapi sudah ini buang dulu biar nggak kelihatan induk mana yang nggak kita pakai, nggak nih. Aduh, nggak mau pula dipotong, dia marah, dia dipotong nih. Kita potong satu ya. Ini kalau kita gini kan dia ke belakang ini sangat sulit ini. Kalau kita buang dia pakai ini kan double, nggak mungkin ya kan. Nah, menurut siapa nih ya? Nah, ini menurut ini kalau kita buang ya, kita buang ini yang kecil kita buang, jadi dia 1, 2, 3, 4 ini kita pakai ya. Kira-kira nih gimana bagusnya ya, tapi ini harus buang aja lah ya. Saya beranikan diri untuk saya gunting, potong tuh. Nah, ini teman-teman,
Dan yang satu ini sengaja kita los teman-teman. Kita los, ini sangat panjang sekali, nggak kita potong. Kita sengajakan supaya nantinya bisa mendapatkan dahan pertama, yaitu cukup besar. Nah ini juga kita los juga teman-teman. Nah lihat dari sisi akar dia membengkak, karena kita membesarkan akar-akar ini dengan sengaja untuk tidak kita potong dari awal teman-teman. Nah ini pengakarannya memang sangat keliling. Ini juga cukup gede, karena pengakaran ini untuk ini dia, penarikannya untuk di sini teman-teman nih. Nah jadi akarnya gede, dahannya besar ini teman-teman nih. Nah ini, jadi sengaja nggak kita potong, kita loskan dulu, kita biarin. Nah ini setelah 1 tahun kita stek. Nah ini hasilnya teman-teman nih. Ini pengakarannya. Nah seperti ini teman-teman, batangnya seperti ini. Nah yang ini juga kita sengaja los tadi teman-teman nih. Kita sengajakan di los supaya pengakarannya makin besar yang lain-lainnya. Nah ini juga membesarkan, membengkakkan daripada pinggangnya teman-teman nih. Jadi pinggangnya ini makin cukup besar apabila dahan-dahan ini belum kita potong. Nah jadi perlu kesabaran. Nah ini mungkin kita pangkas yang ini saja, nanti terlihatan dalam hasil bagaimana pemotongan setelah 1 tahun. Nah ini kelihatan akarnya cukup rapat teman-teman. Nah jangan lupa waktu menyeteknya ini kita gunakan yaitu alas piring plastik itu teman-teman ya, alas piring plastik. Di bawahnya baru dikasih pupuk bahan berupa pasir malang dan pupuk kambing teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman. Nah kalau lihat dari atasnya begini teman-teman, ini belum bisa kita lihat secara detail mana yang harus kita gunakan, mana yang tidak. Tapi paling tidak sudah mulai terbentuknya dasarnya ya, dasarnya. Nah kalau dari depannya mungkin ini ya, atau karena ini kita tunggu sangat sungguh besar. Nah kalau melihat sisi akarnya tuh cukup bagus teman-teman. Nah bagi teman-teman pemula bonsai, penggemar bonsai anti putri, saran saya gunakanlah yaitu pasir malang dan pupuk kotoran kambing teman-teman yang sudah diproses. Nah ini hasilnya, akarnya cukup besar dan pembengkakan di pinggang ini memang kita harapkan begitu teman-teman. Nah ini dia, jadi ini proses untuk awal daripada stek hasil bahan bonsai anting putri teman-teman. Nah ini tadinya juga kecil ini teman-teman, tadinya setelunjuk ini nih, besar ini kalau nggak salah, besar ini ya. Tapi ya dengan 1 tahun dengan di dalam pot ini pengakarannya cukup bagus. Nah ini mungkin yang melintang-melintang ini nanti akan kita lakukan pemotongan. Tapi untuk awal ini kita biarkan los dulu gede. Tapi yang bawah-bawah ini kita lakukan pemotongan dulu biar kelihatan, biar kita letak nanti di tempatnya enggak suatu semak ataupun dikatakan rame gitu ya. Nah ini teman-teman. Nah ini dia kalau dampak dari sini begini. Nah ini sengaja kita biarkan untuk tidak kita melakukan pemotongan teman-teman. Nah ini saya katakan bonsai ini kurang lebih usia 1 tahun, bahan bonsai usia 1 tahun dengan hasil pengakaran, proses akar dan pembesaran dahan. Ini sangat pendek ya, sangat pendek sekali, kurang lebih 1 jengkal kita ya, 1 jengkal dari permukaan tanah. Ini cukup lumayan hasilnya, alhamdulillah. Nah ini jangan buru-buru dipotong mengenai pembiaran atau pembesaran daripada dahan-dahan ini teman-teman. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Salam bonsai Kota Pekanbaru, Asmedi Pangeran. Bye bye.